Halo, berjumpa lagi dengan saya, Kurniadi Mubala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang definisi dan klasifikasi mesin fluida. Mesin fluida adalah alat yang digunakan untuk memindahkan energi dari aliran fluida atau ke dalam aliran fluida. Mesin fluida merupakan peralatan yang penting di dalam bidang rekayasa maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bidang rekayasa, fluida sering digunakan sebagai media untuk menyimpan atau memindahkan energi. Oleh karena itu, sebuah alat yang mampu memindahkan energi ke dalam aliran fluida atau mengambil energi dari aliran fluida menjadi sesuatu yang sangat penting. Di dalam kehidupan, kita sebagai manusia bergantung kepada sebuah mesin fluida bernama jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Mesin fluida dapat kita klasifikasikan berdasarkan arah perpindahan energi sesuai definisi di depan. Mesin fluida ada yang bekerja memindahkan energi ke dalam aliran fluida, sehingga aliran fluida yang keluar dari mesin fluida tipe ini energinya menjadi lebih tinggi daripada fluida yang masuk. Nah, biasanya mesin fluida seperti ini digunakan agar fluida dapat dialirkan ke tempat yang lebih jauh atau ditransportasikan ke tempat lain. Contoh dari mesin fluida ini adalah pompa yang bekerja untuk meningkatkan energi cairan dan kemudian cairan tersebut dapat ditransportasikan ke tempat lain. Lalu kompresor berfungsi untuk meningkatkan energi aliran gas sehingga gas tersebut dapat ditransportasikan melalui pipa ke tempat lain. Lalu ada fan yang berfungsi untuk mengalirkan fluida. Dalam hal ini biasanya adalah udara. Lalu ada juga propeller. Nah, kategori kedua adalah mesin fluida yang berfungsi untuk mengambil energi dari aliran fluida. Mesin fluida tipe ini biasanya digunakan sebagai penggerak mula untuk menggerakkan generator untuk membangkitkan energi listrik. Contohnya adalah turbin. Lalu kemudian motor bakar, baik itu motor bakar internal seperti mesin bensin, mesin diesel, atau gas engine, maupun motor bakar eksternal seperti mesin uap dan mesin Stirling. Mesin fluida juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan mode perpindahan energi. Ada mesin fluida yang disebut sebagai positive displacement machines, dan ada mesin fluida yang dikategorikan sebagai turbo mesin. Nah, positive displacement mesin itu mengalirkan fluida secara berselang atau fluida mengalir di dalam mesin tersebut secara berselang. Artinya ada momen di mana fluida mengalir masuk dan ada momen di mana fluida mengalir keluar. Sedangkan mesin turbo mengalirkan fluida secara kontinu. Jadi fluida berbarengan masuk dan keluar dari mesin tersebut. Nah, di dalam positive displacement mesin, fluida mengalir karena dorongan elemen gerak mesin atau sebaliknya. Elemen gerak mesin itu bergerak karena dorongan fluida. Sedangkan mesin turbo bekerja dengan cara yang sedikit berbeda. Fluida mengalir karena perubahan tekanan akibat putaran rotor. Demikian pula cara gerak dari elemen gerak mesin tersebut. Pada positive displacement mesin, elemen gerak mesin itu bergerak sesuai aliran fluida atau mengikuti aliran fluida atau sebaliknya. Sedangkan pada mesin turbo, baik itu mesin fluida yang bekerja mengambil energi dari aliran fluida atau mesin fluida yang memberikan energi ke dalam aliran fluida, semuanya bergerak secara rotasional atau berrotasi. Contoh dari mesin positive displacement
itu adalah jantung kita sendiri tadi. Lalu pompa piston, pompa roda gigi, pompa ulir, atau low pump, vein pump, dan seterusnya. Contoh lain dari mesin positive displacement adalah kompresor torak atau kompresor piston. Lalu motor bakar juga merupakan positive displacement mesin. Pada turbin ada dua contoh di turbin yang menggunakan prinsip positive displacement, yaitu turbin screw atau ulir atau dikenal sebagai turbin Archimedes dan turbin Tesla. Sedangkan mesin turbo contohnya sering kita temui sehari-hari, yaitu pompa sentrifugal yang kita gunakan di rumah kita masing-masing untuk menaikkan fluida dari sumur atau dari reservoir yang lebih rendah, atau kita gunakan untuk mengalirkan aliran air ke dalam sistem perpipaan rumah tangga kita. Lalu ada kompresor sentrifugal dan kompresor aksial yang bekerja pada gas. Lalu juga ada turbin sentrifugal dan turbin aksial. Lalu fan termasuk ke dalam mesin turbo dan juga propeller. Nah, mesin fluida juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik fluida kerja. Ada mesin fluida yang bekerja pada fluida incompressible atau bisa dianggap sebagai fluida incompressible. Sedangkan ada juga mesin fluida yang khusus bekerja pada fluida compressible. Contoh dari mesin fluida incompressible atau sering disebut sebagai mesin hidraulik adalah pompa. Pompa secara khusus digunakan untuk menaikkan energi cairan. Sedangkan cairan sendiri adalah sebuah fluida incompressible. Nah, lalu turbin air, lalu propeller, dan turbin angin. Meskipun angin atau udara merupakan gas, namun wilayah kerja dari turbin angin masih dapat dimodelkan atau dianalisis menggunakan metode analisis untuk fluida incompressible. Sehingga kita kategorikan sebagai mesin fluida incompressible. Di sisi lain, mesin fluida compressible bekerja pada gas, sehingga semua kompresor itu merupakan mesin fluida compressible. Lalu ada turbin gas, turbin uap, dan semua motor bakar. Selanjutnya, mesin turbo sendiri dapat kita kategorikan berdasarkan mode perpindahan energi yang terjadi di rotor. Ada dua mode perpindahan energi. Yang pertama adalah mesin impuls, yang kedua adalah mesin reaksi. Mesin impuls memindahkan energi dari atau ke dalam aliran fluida berdasarkan prinsip perubahan tekanan dinamik. Sedangkan mesin reaksi bekerja berdasarkan prinsip perubahan tekanan statik. Nah, biasanya kita bisa mengetahui ciri-ciri dari mesin impuls atau mesin reaksi dari geometri, sudu, atau blade dari masing-masing mesin fluida. Mesin impuls biasanya memiliki sudu berbentuk mangkok atau berbentuk huruf U atau berbentuk V. Sedangkan mesin reaksi biasanya sudu atau blade-nya memiliki profil airfoil seperti sayap pesawat. Nah, contoh dari mesin impuls adalah turbin Savonius yang biasa diaplikasikan sebagai turbin angin atau sebagai turbin air, tapi untuk free stream gitu ya. Lalu ada turbin Pelton, lalu ada turbin uap. Turbin uap ada yang merupakan mesin reaksi dan ada juga yang mesin impuls. Lalu ada cross flow turbin atau cross flow fan yang merupakan juga mesin impuls. Di sisi lain, yang tergolong mesin reaksi adalah turbin aksial
kompresor aksial, pompa aksial, dan pompa sentrifugal. Nah, sebenarnya klasifikasi impuls reaksi ini bukan klasifikasi yang ketat begitu ya, karena banyak mesin yang bekerja menggunakan kedua mode perpindahan energi. Oleh karena itu ada sebuah parameter yang dinamakan dengan derajat reaksi yang merupakan rasio perpindahan energi berdasarkan prinsip reaksi dengan perpindahan energi total. Nah, ini adalah contoh gambar dari mesin fluida tipe positif displacement. Dalam hal ini adalah pompa. Di pojok kiri atas kita bisa lihat ada pompa ulir. Lalu di kanan atas ada pompa piston. Lalu di kiri bawah ada pompa roda gigi. Lalu di tengah, bawah tengah, ada yang namanya vane pump. Lalu di kanan bawah ada yang disebut sebagai loop pump. Baik, pompa ulir atau screw pump itu elemen geraknya berupa ulir. Fluidanya nanti berada di antara di sela-sela ulir, dan fluida bergerak karena dorongan dari putaran ulir. Pompa piston atau reciprocating pump itu bekerja seperti kompresor, seperti mesin piston-piston yang lain, baik itu kompresor ataupun motor bakar. Fluida dihisap masuk ke dalam ruang kompresi atau ruang pemompaan dengan gerakan piston masuk ke dalam. Lalu kemudian didorong keluar oleh piston. Fluida mengalir keluar dengan dorongan piston. Pompa roda gigi memiliki prinsip yang sedikit berbeda. Karena konstruksi roda gigi, ada ruang-ruang kosong di antara gigi-giginya. Ruang kosong inilah yang kemudian ditempati oleh fluida. Fluida masuk dari sisi hisap, kemudian berada di antara ruang kosong antara gigi, kemudian ikut berputar sesuai dengan putaran roda gigi, lalu kemudian ketika ruang antara roda gigi tersebut sampai atau berada di dekat discharge, maka fluida tersebut akan mengalir keluar. Vane pump itu bekerja dengan prinsip yang sama. Namun demikian, jika gigi-gigi di dalam roda gigi itu posisinya tetap, maka gigi-gigi di dalam vane pump itu dapat masuk atau keluar, ya. Sehingga volume ruang antara roda giginya itu berbeda, berubah-ubah. Nah, loop pump itu bekerja dengan prinsip yang mirip dengan roda gigi, namun konstruksi dari elemen geraknya yang berbeda. Biasanya pompa roda gigi atau loop pump itu digunakan sebagai alat untuk memompa fluida-fluida dengan viskositas yang tinggi, seperti minyak. Nah, ini adalah gambar skema dari pompa sentrifugal satu tingkat. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada motor listrik sebagai penggerak pompa, lalu di sebelah kanan ada rotor atau impeller pompa beserta casingnya. Nah, fluida masuk ke dalam pompa sentrifugal dari suction pipe yang sejajar poros. Lalu kemudian fluida akan masuk ke dalam impeller dan berputar bersama impeller, dan kemudian keluar melalui delivery pipe atau discharge pipe, ya, yang posisinya tegak lurus poros pompa. Jadi ini yang merupakan ciri khas dari mesin sentrifugal. Fluida masuk searah poros, lalu keluar dari impeller tegak lurus arah poros. Nah, ini masih merupakan atau masih tergolong sebagai pompa sentrifugal, namun memiliki konstruksi yang sedikit khusus, di mana ada dua suction, ya, di kiri dan di kanan. Impellernya pun dua, satu menghadap ke kiri, ya,
dan satu menghadap ke kanan. Tapi discharge-nya satu sama-sama di tengah, dan mengalir ke atas tegak lurus poros. Nah, ini adalah contoh dari pompa sentrifugal bertingkat. Kalau kita lihat di sini, terdapat 1, 2, 3, dan 4 impeller yang terhubung secara seri dan memiliki poros yang sama. Jadi, fluida masuk ke dalam impeller pertama, keluar dari impeller pertama masuk ke impeller kedua, dan seterusnya hingga keluar di pipa discharge. Ini adalah skema pompa aksial. Kalau kita lihat, fluida akan masuk dari bawah searah poros, lalu keluar di atas juga searah poros. Jadi ini yang membedakan pompa aksial dengan pompa sentrifugal. Jika pompa aksial, fluida masuk searah poros, keluar juga searah poros atau sejajar poros. Pompa sentrifugal, fluida masuk sejajar poros, keluar tegak lurus poros. Ini adalah foto dari kompresor radial. Konstruksi dan prinsip kerjanya sama dengan pompa sentrifugal, hanya fluida kerjanya yang berbeda. Ini fluida kerjanya adalah gas. Biasanya kompresor radial atau kompresor sentrifugal seperti ini digunakan di industri proses untuk menaikkan tekanan fluida yang akan direaksikan. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.